Halo semuanya, pada video kali ini kita akan tenggelam ke bawah permukaan laut untuk belajar tentang cara kerja dan kehidupan di dalam kapal selam nuklir. Umat manusia telah menghabiskan sekitar 5 megaton bahan peledak selama Perang Dunia Kedua. Jika ini diledakkan secara bersamaan, maka efek ledakannya 250 kali lebih besar dari bom yang diledakkan di Hiroshima. Di era modern sekarang, perkembangan teknologi di dunia militer semakin hebat. Tak terkecuali teknologi peledak seperti rudal Trident II. Rudal ini mampu membuat 12 hulu ledak nuklir. Ini setara dengan kekuatan 5 megaton bahan peledak. Rudal ini diinstal di kapal selam, salah satunya kelas Ohio milik Amerika yang mampu membawa 24 rudal Trident II. Dapat kita bayangkan sebuah kapal selam tunggal mampu membawa senjata yang dapat mengakibatkan bencana yang tak terbayangkan. Meskipun terikat dengan perjanjian pengurangan senjata yang membuat kapal-kapal ini hanya membawa persenjataan yang jauh kurang dari kapasitas maksimalnya, ini tidak mengurangi fakta bahwa kapal selam mampu menyelam di mana saja tanpa terdeteksi dan tetap mampu melepaskan senjata yang lebih kuat dari gudang senjata beberapa negara dalam sekejap. Kapal selam dibuat untuk tujuan yang berbeda dari beberapa elemen angkatan laut lainnya, misalnya kapal induk. Dengan ukurannya yang masif dan mampu membawa puluhan pesawat tempur, kapal ini sering dibuat untuk menunjukkan kekuatan suatu bangsa kepada dunia. Sedangkan kapal selam dirancang untuk tidak terlihat, tidak terdeteksi, dan mampu melepaskan kekuatan dari manapun dan kapanpun. Di sisi lain, kapal selam juga memberikan dampak psikologis dalam skenario pertempuran. Hal ini karena musuh sulit menebak arah datang kapal selam. Saat ini lusinan negara di dunia telah memiliki dan mengoperasikan armada kapal selam termasuk Indonesia. Hingga saat ini Indonesia hanya memiliki 5 kapal selam antara lain KRI Cakra 401, KRI Nagapasa 403, KRI Arda Deli 404, KRI Alugoro 405, dan KRI Nanggala 402 yang mengalami musibah dan tenggelam di perairan Bali. Jadi total saat ini hanya 4 kapal selam, jumlah yang cukup sedikit untuk sebuah negara maritim. Di antara banyak kapal selam di seluruh dunia, yang paling kuat dan terbesar adalah kapal yang memiliki kemampuan untuk menembakkan rudal balistik yang membawa hulu ledak nuklir. Hanya 6 negara yang dipastikan memiliki kapal selam ini, diantaranya AS, Inggris, Prancis, India, Rusia, dan China. Beberapa negara lain seperti Brasil dan Australia sedang dalam fase pembuatan kapal selam nuklir. Selain itu, para analis baru-baru ini telah menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Korea Utara dan Israel juga memiliki masing-masing kapal selam berkemampuan rudal nuklir. Pada dasarnya terdapat 2 jenis kapal selam militer dengan 2 jenis misi yang berbeda. Pertama, kapal selam penyerang. Ini adalah jenis kapal selam yang lebih umum, ukurannya lebih kecil, dan dalam pertempuran kapal ini menyerang target jarak dekat seperti kapal menggunakan torpedo, rudal jarak pendek, dan persenjataan lainnya. Kapal selam jenis kedua berukuran lebih besar, yakni kapal selam rudal balistik. Kapal ini dibuat untuk platform peluncuran rudal nuklir tersembunyi dan mobile. Ide di balik pembuatan kapal selam rudal balistik adalah kapal ini diharapkan dapat bertahan ketika ada serangan nuklir pada sebuah negara, sehingga ia dapat melancarkan serangan balasan terhadap agresor menggunakan rudal nuklir. Jadi katakanlah ketika sebuah negara pemilik nuklir diserang oleh negara pemilik nuklir lainnya, kapal ini akan tetap bertahan di suatu tempat tersembunyi dan dapat melancarkan serangan balik. Oleh karena itu, banyak yang menganggap kapal selam yang dilengkapi rudal nuklir adalah bentuk pertahanan untuk mencegah terjadinya perang nuklir. Maksudnya, dengan adanya kapal ini akan mengurangi kemungkinan orang untuk menggunakan nuklir ke sebuah negara karena mereka terancam akan mendapatkan serangan balasan. Dengan pertimbangan bahwa mungkin kapal ini yang hanya bertahan ketika sebuah negara diserang dan pemerintahannya hancur, maka di Amerika kapal ini membutuhkan otoritas independen untuk menggunakan misil mereka. Sedangkan operator negara lain pemilik kapal selam bertenaga nuklir juga memiliki aturan yang serupa. Misalnya 4 kapal selam rudal balistik milik Inggris masing-masing memiliki surat yang terkunci di brankas yang menginstruksikan komandan mereka tentang apa yang harus dilakukan jika Inggris dihancurkan oleh serangan nuklir. Surat-surat ini ditulis oleh masing-masing Perdana Menteri pada awal masa jabatan mereka. Setiap Perdana Menteri pada dasarnya harus memilih mana dari 4 opsi potensial yang ingin mereka instruksikan ke komandan kapal selam. Seperti berikut ini. Pertama, tidak ada. Kedua, menempatkan diri mereka di bawah komando sekutu seperti AS atau Australia. Ketiga, agar komandan mengandalkan penilaiannya sendiri.
Atau keempat, membalas dan meluncurkan rudal nuklir ke penyerang. Seperti namanya, kapal selam mengandalkan selimut air untuk mode siluman. Misalnya kapal selam kelas Ohio Amerika diketahui mampu menyelam hingga 250 meter di bawah air. Namun setelah kapal selam naik ke permukaan, mode silumannya akan hilang. Terutama di era kecanggihan satelit saat ini, kapal selam dapat dengan mudah terdeteksi. Oleh karena itu penting agar kapal selam dapat bertahan di bawah air untuk waktu yang lama agar dapat bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa terdeteksi. Hampir semua kapal selam yang dilengkapi rudal balistik di dunia bertenaga nuklir, yang artinya mereka memiliki jangkauan dan waktu menyelam yang hampir tidak terbatas. Inti reaktor kapal ini hanya perlu diganti setiap beberapa dekade sekali. Selain itu, sebagian besar kapal selam memiliki generator oksigen dan desalinator untuk mengubah air laut menjadi air tawar untuk dikonsumsi. Seperti halnya kapal induk bertenaga nuklir, satu-satunya hal yang benar-benar membatasi berapa lama kapal untuk tetap beroperasi adalah persediaan makanan untuk para kru. Hampir semua kapal selam bertenaga nuklir memiliki cara kerja yang sama antara satu negara dengan negara lain. Setiap kapal selam memiliki dua kelompok kru kapal yang bekerja pada waktu tertentu. Terdapat kru biru dan kru emas. Yang dikerahkan pertama kali adalah kru biru. Mereka akan bertugas saat patroli berlangsung selama 77 hari. Setiap kapal selam melakukan patroli secara bergiliran dan terjadwal sehingga selalu ada kapal selam yang dikerahkan. Terlepas dari periode patroli yang lama, namun dalam Angkatan Laut AS, kapal selam dikenal memiliki makanan terbaik dari kapal lainnya. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa kapal selam mendapatkan anggaran makanan yang lebih tinggi dari armada lain. Makanan sangat penting untuk moral para kru. Hal ini mengingat bertugas di kapal selam adalah salah satu tugas terberat di angkatan laut manapun. Tentu saja, bahan makanan segar hanya bisa bertahan paling lama 2 minggu. Ketika makanan segar habis, maka kualitas makanan akan menurun. Akhirnya, satu-satunya bahan makanan yang tersisa adalah makanan kaleng, makanan kering atau beku. Tanda penurunan kualitas makanan berarti patroli juga akan segera berakhir. Ini berarti kru pertama yakni kru biru akan membawa kapal kembali ke pelabuhan asalnya atau pelabuhan luar negeri milik sekutu. Selanjutnya, kru emas akan tiba dan bekerja sama dengan kru biru untuk persiapan pergantian, restocking, dan masa pemeliharaan selama 25 hari. Setelahnya, kru biru akan terbang pulang untuk liburan dan melakukan pelatihan untuk bertugas kembali setelah kru emas selesai patroli selama 77 hari. Sebagian besar anggota kru mempertahankan siklus ini selama bertahun-tahun. Para kru sendiri juga menjalani siklus mereka di kapal selam. Mereka bekerja 8 jam sehari, kemudian 16 jam sisanya untuk istirahat, latihan, melakukan perawatan, berolahraga, makan, dan tidur. Agar mendapat gambaran skala pada salah satu kapal selam terbesar ini, mari kita bandingkan pada ilustrasi berikut. Ini adalah Boeing 747-400 dan ini adalah kapal selam Ohio Class Amerika. Dapat kita simpulkan kapal ini 2,5 kali lebih panjang dengan lingkar lambung yang jauh lebih besar dari badan pesawat. Sedangkan ini adalah kapal selam terbesar di dunia, yakni kapal selam kelas Taipun Rusia. Ukurannya jauh lebih panjang dan lebih luas dibanding Ohio Class, karena Taipun memiliki desain double hull yang terlihat seperti dua kapal selam yang disatukan. Di dalamnya terdapat berbagai macam fasilitas termasuk gym, sauna, dan kolam kecil. Berbeda dari Taipun Rusia, sebagian kapal selam besar Amerika dan lainnya memiliki fasilitas dan ruang yang terbatas. Fasilitas tambahan sangat penting bagi awak kapal selam untuk melakukan sesuatu di waktu senggang mereka. Mengingat mereka akan menghabiskan 3 bulan tanpa sinar matahari dalam tabung logam di dalam air, tentu keadaan ini bisa membuat para kru frustrasi. Ruang makan adalah satu-satunya ruang terbuka yang tidak dikhususkan untuk bekerja.